ngapain aja sih kuliah fashion design itu. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Bani Femin. I'm a fashion designer dan juga makeup artist. Jadi di channel ini sengaja aku dedikasiin untuk sharing tips seputar dunia fashion dan juga makeup. So langsung mulai aja, karena di sini aku bakal jabarin sedetail mungkin per semester kita tuh ngapain aja selama kuliah. Jadi I think aku bakal bikin 2 part ya untuk video ini. Nah di video yang pertama ini aku bakal jelasin dari semester 1 sampai semester 3 aku tuh ngapain aja, dan kemudian di video part 2-nya aku akan jelasin dari semester 4 sampai aku lulus kuliah, fashion show dan segalanya itu aku ngapain aja. Dan tentu aja aku juga bakal sisipin segala macam perintilannya, like biaya yang dikeluarin berapa, terus susah enggak, dan ya detail-detail mata kuliah, like menurut aku itu kuliahnya penting nggak sih mata pelajarannya atau enggak. So ya buat kalian semua yang masih bingung menimbang-nimbang apakah mau kuliah fashion atau les aja, atau buat kamu yang udah mateng nih mau kuliah fashion, di sini juga tempatnya kamu bisa lihat atau belajar dari pengalaman aku lebih jauh lagi, apa aja yang dibutuhkan dan apa aja yang perlu disiapkan biar kalian nanti kuliahnya lebih lancar. Sebelumnya aku bakal jelasin backgroundnya terlebih dahulu ya. Jadi aku kuliah fashion di universitas swasta di kota aku, dan itu tuh jurusannya D3, jadi perkuliahannya itu selama 3 tahun. Beda dengan biasanya perkuliahan jurusan lain itu biasanya 4 tahun atau S1 ya, kayak jurusan misalnya teknik atau ekonomi, manajemen, akuntansi itu 4 tahun dapat gelar S1 biasanya. Tapi kalau kita yang aku kuliah di sini itu cuma 3 tahun dan gelarnya itu D3, yaitu ahli makyat. Oke, langsung mulai aja. Di semester 1 itu ada menggambar. Nah, buat awal-awal semester 1 tuh kita diajarin dari dasar banget menggambarnya. Jadi jangan khawatir buat kalian semua yang nggak bisa menggambar. Di sini bener-bener diajarin dari nol sama gurunya. BTW gue bakal kasih lihat contoh hasil contoh tugas-tugasnya ya selama aku semester 1 itu. Ya, contoh tugas di studio menggambarnya aku. Jadi pertama tuh belajar tentang proporsi tubuh manusia dulu. Yang pertama tubuh wanita sih. Jadi kayak tubuh wanita itu dibagi jadi berapa garis. Terus kita gambar kayak lekukan-lekukan tubuhnya, badan orang yang lagi gerak, yang kayak gitu deh. Kayak gini tuh. Jadi kita tuh ngambil gambar dari kayak majalah atau dari manapun itu buat kita contek secara aslinya, secara realnya dengan ukuran model itu kayak gimana ngegambarnya ya, kayak gitu. Nah terus kalau udah kayak gini kita lanjut ke gambar yang kayak begini. Jadi pertama digambar dulu versi yang nggak pakai bajunya atau cuma pakai underwear, terus habis itu baru lanjut kita gambar yang pakai baju benerannya. Tuh, kayak begini. Nah selanjutnya adalah pelajaran komposisi 2 dimensi. Jadi di kelas ini tuh kita gambar kayak komposisi 2 dimensi kayak gini. Jadi kayak persegi panjang, segitiga, lingkaran, kita gambar dengan komposisi. Jadi inti dari pelajaran ini adalah, kalau yang dari aku tangkep ya, dari setelah aku pelajarin ini semua, inti dari kita belajar komposisi 2 dimensi adalah supaya sense of art-nya kita itu meningkat. Dalam arti ini tuh, ilmu ini tuh bakal kepake banget di saat kalian misalnya bikin gaun pesta nih. Di gaun pesta kan ada brokat, ada payet. Nah kalau misalnya kalian udah belajar komposisi 2 dimensi ini, kalian tuh punya sense of art yang lebih bagus, dimana kalian bakal punya feelingnya tuh bagus gitu. Jadi kalian tahu kalau brokat ini tuh nyusunnya di baju kayak gimana ya biar enak dilihat, payetnya disusunnya kayak gimana ya biar orang teh liatnya wah kok cantik ya gaunnya gitu loh. Paham gak sih? Kayak mata pelajaran ini tuh penting banget, tapi kadang disepelein sama murid-murid yang belum paham atau mengerti esensinya gitu. BTW, jadi tugas ini tuh kita gambar dulu di sketsa, habis itu dijiplak lagi, terus habis itu ini tuh diwarnain pakai apa ya namanya?
Dan habis itu ini tuh diwarnain pakai cat poster dan lamanya itu minta ampun. Aku inget deh, per project yang kita kerjain ini tuh ada 7 halaman dan ini tuh harus selesai dalam waktu seminggu. Jadi hitungannya sehari harus 1 lembar ini kan, dan ini tuh ampun ngerjainnya lama pisan karena kayak nyampur-nyampur warna cat poster buat dapetin warna yang paling pasnya tuh lama banget. Terus ngewarnanya pun harus rapih, kalau enggak ya bisa minus nilainya, bisa jelek ya kan, nggak mau kan yang ngulang. Terus ini tuh semua pakai cat poster, ini ngerjainnya lama banget, bisa 5-8 jam dalam sehari. Pokoknya aku inget waktu itu aku tiap hari bisa tidur jam 12 atau jam 2 subuh buat ngerjain selembar ini aja, dan nggak bisa ditunda ya karena ini tuh tugasnya sehari, seminggu satu project itu 7 lembar kan, sehari ya selembar. Nggak bisa kayak gue males hari ini besok aja lah ngerjain 2, nggak bisa kayak gitu. Nggak ngerjain 1 udah deh gagal ya. Nah terus kalau udah nanti dipilih 1 yang di ACC lah sama dosennya, terus habis itu dibuat lagi yang versi besarnya seperti ini. Jadi ini di kertas A4, bikin lagi di kertas A3 dan dicat juga sama, dan ya lama banget. Oke, so sekilas itu tentang komposisi 2 dimensi. Pesan dari aku sih, kalian dapat mata kuliahnya apa, kerjain aja sebaik mungkin yang kalian bisa, karena pasti mata kuliah yang diberikan oleh dosen itu bakal menunjang dan pasti ada manfaatnya buat diri kalian di masa depan dan menunjang karir kalian agar sukses menjadi desainer gitu. Well, oke, next setelah komposisi 2 dimensi itu ada sejarah tekstil, busana, dan mode dunia, yaitu mah teori aja sih. Terus sisanya itu studi profesi, pendidikan Pancasila, etika profesi, itu mah mata kuliah umum ya. BTW, yang meskipun kita kuliahnya jurusan fashion, tapi karena kita kuliahnya di universitas, bukan kayak yang di lembaga-lembaga gitu, jadi kita tetap dapat mata kuliah umum ya. Well, kalau saran aku, misalnya kalian males atau nggak mau buat belajar mata kuliah umum, kalian mau full fashion aja, I think kalau nggak salah LASAL atau Esmod itu nggak ada mata kuliah umum deh. Mereka fokusnya langsung aja ngerjain ke fashionnya aja gitu. Karena ada tuh waktu itu teman aku yang akhirnya mundur dari kuliah fashion di tempat ini karena dia nggak suka ada mata kuliah umumnya, dia pengen yang semuanya full fashion aja. So ya, daripada mungkin kalian ada yang punya pemikiran yang sama dengan teman aku ini, jadi ya better aku kasih tahu dulu di awal biar kalian nggak kecewa atau kaget, loh kok mata pelajarannya aku pengennya belajar fashion semua tapi kok ada belajar kayak gini ya. Oke, next kita ke semester yang kedua. Di semester yang kedua itu ada studio menggambar kedua. Kalau di studio 2 itu kita ngegambar yang badan cowok, prosesnya sama kayak yang cewek kemarin di studio 1 ya, kayak begini gambarnya. Terus juga kita ada diajarin bikin yang perintilan detail-detail, kayak menggambar perintilan detail-detail, kayak menggambar tangan, kelihatan gak sih? Menggambar tangan. Jadi kita kayak ngambil dari majalah gitu, terus ditiru gambarnya. Terus ini tuh menggambar wajah, sama ini juga ditiru. Ya, ini juga masih menggambar wajah. BTW, kalau kalian nanya, apakah kuliah fashion itu harus jago gambar? Menurut aku jawabannya tidak. No, bener-bener no, nggak perlu jago gambar. Dan kalaupun kalian nggak suka gambar, menurut aku bisa banget kalian masuk kuliah fashion, dan maksudnya bakal lancar-lancar aja as long as kalian mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Karena aku sendiri, aku pun bukan yang hobi banget menggambar, like kalau bosen menggambar, atau yang sampai kayak iseng lagi nggak ada kerjaan ngegambar. Enggak, aku tuh bukan orang yang kayak gitu. So ya, aku menggambar karena emang diperlukan saja. So ya, nggak harus jago gambar kok kalau kalian kuliah fashion. Next itu komposisi 3 dimensi. Jadi komposisi 3 dimensi itu kerjaannya masih mirip dengan mata kuliah komposisi 2 dimensi kayak kemarin. Dan ini tuh adalah hal yang penting banget, sorry udah kelipet. Oh ya, aku lupa mention, jadi di kelas komposisi 2 dimensi dan 3 dimensi itu kalian bakal belajar juga warna. Jadi ini tuh color wheel yang kita bikin sendiri. Jadi kita bikin di kertas A3 di sketchbook, habis itu kita gunting, habis itu kita cat satu persatu pakai cat poster. Jadi ini kan warna primer ya, merah, biru, kuning, warna primer. Terus ini tuh warna hijau, ini tuh kita dapat dari gabungan warna biru sama kuning. Terus kalau warna oranye itu kita gabungin dari warna kuning sama merah. Well ya, pokoknya begitu. Dan ini tuh pelajaran
seperti yang gue bilang kemarin, pelajaran komposisi 2 dimensi dan 3 dimensi itu berguna banget, bener-bener berguna biar sense of colornya kalian tuh jalan gitu loh. Terus kalian juga bakal kayak lebih pintar buat matching-matchingin warna-warnanya, yang cocok di matchingin sama yang nggak cocok di matchingin tuh apa, sense kalian tuh bakal keluar gitu setelah kalian belajar di kelas komposisi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pokoknya mata pelajaran ini tuh paling banyak SKS-nya dulu, dan ya pokoknya jangan disepelein, ini berguna banget dan jadi fondasi dasarnya kalian banget deh. Yang kelas komposisi 3 dimensi mirip lah kayak yang tadi, kayak yang mirip sama yang ini. Next itu kelas ilustrasi busana dan mode. Jadi di sini kita belajar untuk menggambar tekstur kain. Kain kan teksturnya macam-macam ya. Ada tekstur kain yang jatuhnya lemes, ada yang kaku, jatuhnya keras. Nah, itu kita coba untuk gambarin di sini. Tujuannya apa sih? Biar nanti kita saat menggambar sketsa desain nggak terjadi kerancuan atau kebingungan antara orang yang mendesain dan secara realnya gitu. Jadi jangan sampai kita pengennya tuh kain yang teksturnya keras loh, tapi kok ngegambarnya kayak yang lembek sih tekstur kainnya, itu kan bakal membuat kebingungan ya tuh. Terus diajarin juga kayak jatuh-jatuhnya, lipitan-lipitannya, ruffles kayak gini diajarin semua. Nah, terus juga kita mulai ngegambar orang yang lebih serius lagi daripada dulu, yang dulu ya. Beginilah kira-kira contohnya tuh. Sama ini juga kayak aslinya dari sketsa foto asli, terus kita tiru gitu deh cara belajarnya. Next itu ada sejarah tekstil, busana dan mode kontemporer. Sama ini mah teori-teori gitu aja, kadang ada disuruh presentasi. Terus next ada sejarah tekstil, busana dan mode Indonesia, sama ini juga teori. Terus ada pola dan jahit dasar. Nah, ini dia, di semester kedua akhirnya kita masuk ke ilmu yang benar-benar berhubungan dengan fashion. Dan jangan seneng dulu karena ini berat, apalagi buat yang pemula, kalian belum kenal sama sekali dengan dunia membuat pola ataupun menjahit ya, kalian pasti lumayan bingung. Nah, di kelas pola jahit dasar yang jelas kalian bakal diajarin cara membuat pola dasar untuk di badan wanita dewasa kalau nggak salah waktu itu. Terus juga kita bikin pola dasar yang pola-pola baju yang versi kecilnya gitu, biar kalian kebayang dan inget gitu loh. Jadi setelah kalian bikin modelnya, misalnya ini kan model rok ya, kalian gunting di kertas HVS, di kertas kalkit, terus tempel di sini biar kalian lebih inget. Gitu tuh. Ini misalnya ada pola celana. Nah, di kelas pola dasar juga kalian bakal langsung disuruh ngejahit. Jadi mesin jahitnya itu kita langsung dapat seorang satu, dan kita tuh ngejahit di kain belacu dulu. Kain belacu itu kayak gini ya bentuknya, kalau nggak salah kayak semeter 15.000 gitu deh. Nah, kita di kain belacu tuh kita belajar buat ngejahit. Tujuannya ya biar kita membiasakan dulu pakai mesin jahit, biar tangannya tuh rapi, tangannya tuh luwes buat ngejahit gitu loh. Tuh kayak kita bikin ini pakai benang berwarna, bentuk-bentuk lingkaran, terus ini bentuk persegi. Pokoknya ini tuh semua dijahit. Jahit macam-macam. Kampuh itu apa ya? Kalau kalian bingung mungkin nanti aku bakal jelasin di video lainnya ya. Terus kita juga belajar berbagai macam cara jahit saku celana. Jadi misalnya ini ada saku kayak begini juga tuh, ini jadi saku beneran, diajarin cara ngejahitnya gitu. Next adalah kelas reka tekstil. Jadi inti dari kelas reka tekstil adalah belajar untuk mengolah kain agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Biasanya kalian bakal nemuin teknik-teknik seperti ini tuh di desainer kelas atas deh. Kayaknya nggak mungkin kalau kayak online shop yang kalian temuin di Shopee punya hasil praktek dari reka tekstil ini ya. Jadi tutorialnya kayak gini ya. Misalnya kalian beli kain nih di toko kain, beli kain ini, terus kalian bikin blazer ini. Ya udah, kainnya udah beli, terus langsung kalian potong pola, jahit, terus langsung bikin, langsung jadi blazernya. Tapi di kelas reka tekstil kalian bakal diajarin gimana caranya nih. Kalian udah beli kainnya tuh jangan langsung dibikin baju dulu, tapi kalian lakuin sesuatu. Bisa misalnya kalian tambah motif dengan cara dicelup, atau misalnya di teknik shibori, atau misalnya dikasih
pokoknya dikasih sesuatu yang ada menambah keunikan dari si kain itu, baru habis itu dibikin baju. Nah kalau udah dikasih teknik khusus itu artinya kan ada sentuhan handmade ya. Nah sentuhan handmade itu yang akan membuat nilai jual dari baju kalian tuh tinggi. Ini misalnya ya, aku kasih contoh untuk kelas reka tekstil itu, jadi kita nih ekstraksi dari kulit bawang bombay. Kalau nggak salah ini tuh mewarnai kain pakai kulit bawang bombay. Terus tuh ini apa ya, pakai baking soda. Ini apa ya, aku lupa inget deh, tapi pokoknya ini salah satu proses untuk mewarnai kain kalau nggak salah ya gitu. Oh terus ini nih, jadi kainnya diikat-ikat, terus kita celup di pewarna kain, terus nanti jadi kayak bermotif gitu kainnya, jadi unik itu. Nah terus ini juga sama, kalau nggak salah ini juga mewarnai kain pakai bahan-bahan alami ya, itu deh. Menurut aku pelajaran ini penting banget sih. Jadi kalian kayak nanti udah lulus dan bikin brand baju sendiri tuh kalian punya nilai jual lebih gitu. Jadi kalian kan bisa nanti membranding baju kalian dengan misalnya nih aku beli baju, nih aku bikin baju tuh pakai bahan-bahan yang alami, yang unik, dimana orang lain nggak bisa nyontek hasil karya kalian. Jadi kalau kalian suka sama baju kalian ya belinya cuma bisa di kalian doang. Next adalah kelas grafis digital. Kalau kelas grafis digital itu kasarnya tuh kayak kelas komputer waktu kita SMP, SMA gitu loh. Pokoknya nanti kita datangnya ke ruangan komputer gitu, dan seorang satu komputer ya persis lah kayak gitu. Belajarnya apa sih? Jadi di kelas grafis digital itu kita belajar untuk mendesain di komputer. Contohnya kayak gini, ini tuh diajarin gimana caranya untuk bikin motif secara komputer digital kayak gitu. BTW kelas ini tuh penting banget, dan menurut aku ini salah satu ilmu yang 100% kepake saat kalian kerja di fashion brand nanti, percayalah. Daripada kalian menggambar tangan ya, kelas grafis ini tuh benar-benar kepake. Dalam arti gini, sejauh ini selama gua kerja di dunia fashion itu nggak pernah sekalipun aku diminta atau kemampuan menggambar aku dibutuhkan gitu. Maksudnya kemampuan menggambar secara real ya, secara praktek. Tapi semuanya tuh udah digitalisasi, semuanya itu dari komputer gitu. Jadi sekali lagi don't worry kalau misalnya kalian nggak bisa gambar, mau masuk fashion itu mah bisa banget gitu. Tapi ya jangan sepelein kelas ini ya, kelas grafis digital. Nah di studio ketiga kita mulai masuk ke yang namanya bikin koleksi. Oke. So nama mata kuliahnya itu studio desain busana dan mode 1, dinamain studio karena kita mulai untuk bikin koleksi kita sendiri. Well di sini aku bakal kasih tahu koleksi yang di sini aku bakal kasih lihat koleksi pertama kali yang aku bikin, terus kira-kira apa aja sih yang harus dilakuin, terus keluar budgetnya itu berapa. Sebentar ya, aku cari dulu. Nah, oke, jadi untuk di kelas studio itu, BTW di sini aku sambil jelasin sedikit proses membuat sebuah koleksi baju ya. Jadi di kelas studio yang pertama sebelum kita bikin koleksi tuh kita tentuin dulu konsepnya mau apa sih, cerita apa yang mau kita sampaikan saat kita mau mendesain baju ya. BTW, kalian tahu nggak sih kenapa kalau desain baju, desainer itu pasti pakai konsep? Salah satunya adalah biar menambah nilai jual. Nah, jadi pertama sebelum bikin koleksi itu kita bikin konsepnya dulu. Konsep itu jadi kita pikirin dulu bajunya tuh temanya mau apa sih. Konsep ini penting banget dan harus dipikirin bener-bener mateng karena bakal ngaruh ke semuanya. Konsep itu bakal ngaruh ke siluet baju yang kalian mau ambil, terus warna baju yang dipilih, tekstur kain yang kalian mau pilih, terus dan sebagainya. Terus next ini juga masih dalam brainstorming. Terus habis itu ke mood board. Dari konsep kalau udah matang kita bikin mood boardnya ya. Kalau ini tuh aku tentang bunga sakura gitu deh. Terus ini kayak sketsa awalnya tuh, gambar aku juga nggak bagus sama sekali ya.
Terus habis ini sketsa digitalnya, ini tuh ilmunya aku pelajarin waktu kelas grafis digital ya, yang aku udah kasih tahu waktu itu. Terus ini kita tentuin target marketnya juga, jadi kita tuh udah mikirin belajar ini tuh mau dijual ke siapa sih kalau misalnya koleksi baju ini tuh udah jadi. Nah terus ini dulu dia hasil photoshootnya. Nah terus ini dia hasil photoshootnya. Kalau waktu itu sih dosen kita nyuruh untuk photoshoot masih boleh pakai modelnya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau waktu itu sih ini aku photoshootnya modelnya aku sendiri sama teman aku. Ya thank you for being my model. Terus habis itu kita untuk fotografernya juga aku pakai teman aku. Jadi kebetulan untuk biaya pembuatan koleksi ini tuh nggak terlalu besar karena biayanya cuman buat beli kain, terus apalagi ya, udah sih beli kain aja, terus juga buat bikin ginian. Ini namanya apa? Oh pokoknya ini namanya di hardcover. Jadi kalau di universitas aku itu wajib untuk setiap, nggak wajib sih, cuman kayak lebih bagus aja kalau setiap portofolio koleksi yang kita bikin tuh dibikin hardcover gini. Dan ya kalian tahu sendiri ya, hardcover gini kan gak murah ya, jadi ya bisa kalian kira-kira biayanya yang akan keluar berapa. Dimana studio itu ada studio 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah ada 4 studio total ya, setiap studio bikin beginian. Terus aku lupa. Nah ini di terakhir itu kita tulisin juga fabric manipulationnya apa buat di koleksi ini. Jadi kalau di koleksi aku itu fabric manipulationnya printing sama bordir kayak gitu. Terus udah deh. Nah fabric manipulation inilah yang bakal bikin koleksi kalian tuh menambah nilai jual dan keunikan gitu loh dibanding baju-baju lainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin baju untuk orang yang menengah ke atas ya, atau pengen bikin baju yang dijualnya bisa mahal gitu, gimana sih caranya yang orang lain tuh nggak bisa niru proses pembuatannya? Ya bikinlah fabric manipulation yang bagus dan disukai sama target market kamu. Itu aja untuk sampai semester 3. Next aku bakal bikin part 2 dan kalian harus nonton karena di sana aku akan tunjukin semua koleksi-koleksi baju yang udah aku bikin dan prosesnya gimana, terus juga biayanya makan berapa. Oh ya, untuk semester 1 sampai 3 untuk biaya mah belum terlalu banyak sih yang keluar, itu paling cuma buat beli kain belacu, terus beli peralatan jahit, beli benang jahit, terus beli apa lagi ya? Oh, dan lebih uangnya keluar banyak untuk beli ini nih, beli si karton-karton keras ini ya, terus kayak biaya ngeprint gitu aja sih kalau buat semester 1 sampai 3. Well nanti kalian tunggu saja di semester 4 sampai 6 itu keluar duitnya banyak banget dan banyak banget perintilan yang kalian beli. Well ya di video selanjutnya aku bakal jelasin secara detail. Oke, I think segitu dulu buat video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang kurang detail, kalian bisa tanyain di kolom komentar di bawah, atau kalau mau kalian bisa chat aku personally via DM Instagram di @bunnyfemin. So itu aja, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like kalau kamu merasa channel ini bermanfaat buat kamu. And thank you so much for watching.